Gerindra mengakui kadernya Sandiaga Salahuddin Uno memang mencuri perhatian publik. Elektabilitas Sandi memang masih di bawah ketum Gerindra yakni Prabowo Subianto. Namun dari beberapa pemberitaan media yang merilis hasil tim survei memperlihatkan tren elektabilitas Sandi selalu naik. Hal itu yang kemungkinan menjadi dasar para pengamat bahwa Sandi memiliki peluang untuk maju kembali di Pilpres 2024. Dilansir dari liputan6.com, Jakarta, Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andi Wijaya mengakui figur kadernya Sandiaga Salahuddin Uno memang mencuri publik. Selain muda, Menparekraf tersebut juga dinilai populer. Hal ini disampaikan dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia atau LSPI dengan tema Peta Politik dan Peluang Elektoral Capres Alternatif 2024 di Tabek, Jakarta Selatan pada Minggu 21 November 2021. Bagi masyarakat, Sandiaga dianggap alternatif, dianggap muda, darah segar, kata Andi. Meski demikian, dia mengingatkan Gerindra tetap mengusung Prabowo Subianto menjadi Capres 2024. Tapi perlu diingat, di Gerindra, keputusan Rakernas masih Prabowo untuk maju. Meski sampai sekarang Pak Prabowo belum mendeklarasikan diri atau menyatakan akan maju lagi jadi capres, ungkap Andi. Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menambahkan elektabilitas Sandiaga sempat turun usai Pilpres 2019. Tetapi mulai naik setelah dilantik menjadi Menparekraf, artinya kenaikan elektabilitas Sandiaga merupakan bentuk apresiasi publik terhadap kinerjanya sebagai Menparekraf. Jadi tidak aneh bila Sandiaga masuk jadi capres alternatif dalam survei PRC, karena prestasi dan akselerasi Sandi sebagai Menteri Pariwisata cukup berhasil. Itu yang ditangkap publik, kata Adi. Menurutnya, selain prestasi sebagai menteri, kenaikan elektabilitas Sandi juga didorong oleh dua faktor lain, yaitu sosoknya yang diterima semua golongan dan kedekatannya dengan basis pemilih Muslim. Adi mengatakan Sandi punya magnet politik yang cukup bagus, bahkan pernah diasosiasikan dengan sejumlah partai Islam ketika mereka mencari sosok ketua umum. Sandi relatif sosok yang diterima di hampir semua kalangan, bahkan sempat dikaitkan dengan ketua umum parpol tertentu yang berbasis Islam. Artinya Sandi punya magnet politik yang kuat, kata dia. Dia menambahkan ex-Wagub DKI Jakarta itu juga dekat dengan semua komunitas muslim. Bahkan dengan kaum muslim yang selama ini dikenal sebagai kelompok 212 juga dekat. Data ini membuktikan basis pemilih muslim seperti alumni 212 itu tidak bulat dukung Anies Baswedan. Bisa dicek, mereka banyak juga yang mendukung Sandi, kata Adi. Sementara itu diberitakan secara terpisah oleh Merdeka.com, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut Sandiaga Uno sebagai barang bagus untuk didorong sebagai calon presiden atau capres pada pemilu 2024. Kalau melihat hasil survei yang dirilis Politika Riset dan Consulting atau PRC pekan lalu, elektabilitas Sandi naik. Tak heran jika publik melabeli Sandiaga Uno barang bagus, kata Adi di Jakarta pada Minggu 21 November seperti dilansir Antara. Hal itu disampaikan Adi dalam diskusi bertajuk Peta Politik dan Peluang Elektoral Capres Alternatif 2024 yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia atau LSPI di Jakarta. Sandiaga Uno merupakan capres yang layak diperhitungkan pada 2024, ujarnya. Adi menilai elektabilitas Sandiaga Uno naik signifikan setelah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dulu Sandi sempat tenggelam pasca Pilpres 2019, tetapi kini namanya muncul signifikan kembali. Adi menuturkan dirinya pernah membuat riset pada Desember 2020 dengan simulasi Prabowo tak maju Pilpres 2024. Mayoritas pemilih Prabowo berpindah ke Sandiaga ketimbang ke Anies Baswedan. Hasilnya hampir 96% memilih Prabowo, lebih memilih Sandiaga Uno. Basis pemilihnya mulai berdenyut kembali di berbagai tempat, ungkap Adi. Adi tidak merasa heran jika survei PRC nama Sandi di posisi paling atas, disusul dengan kandidat lain seperti Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan Tri Risma Haryani, Menteri Sosial.
Dia mengatakan Sandiaga Uno dinilai sebagai sosok fleksibel yang mudah diterima semua lapisan masyarakat. Berbeda dengan Anies Baswedan yang hanya didukung oleh basis-basis tertentu saja. Sandiaga Uno merupakan barang bagus. Sandiaga gampang dipoles, muda, moderat, dan dekat kelompok manapun. Santai, pengusaha, sekolahnya bagus, dan tingkat kepribadiannya bagus juga, jelas Adi. Adi menilai ibarat mobil, Sandi lebih mudah didorong karena punya bekal popularitas dan elektabilitas yang baik versi survei PRC. Adi menegaskan terlepas suara pengurus di Gerindra yang ingin Prabowo maju kembali, tapi suara publik mulai kembali bermunculan yang menilai Sandi layak masuk nominasi Capres. Jika Sandi bisa Capres 2024, rasanya perjuangannya tidak terlalu sulit karena dia sudah dikenal publik secara luas, kata Adi.